Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Yurisian dengan NIM 2304522. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal MBKM P3NK. Untuk proposal ini disusun oleh Muhammad Yurisiansa dan Sohaila Fauzi Baktebe. Untuk judul programnya itu adalah Program Penguatan Profesional dan Kependidikan atau P3NK. Status replikasi program MBKM kementeriannya itu adalah magang atau praktik kerja. Untuk anggotanya itu terdiri dari 2 orang, yaitu Muhammad Rizkiansa dan Sohaila Fauzi Baktebe. Untuk dosen pembimbingnya itu ada Pak Ahmad Fauzi, dan untuk waktu pelaksanaannya yaitu semester genap tahun 2025 atau 2026. Untuk lokasi-lokasi tempat kegiatannya itu terdapat pada Desa Negeri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dan Provinsi Jawa Barat. Untuk deskripsi kegiatan dan kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa itu ada beberapa kegiatan yang akan didapatkan, yaitu 1. Pengembangan back-end system, kemudian ada pengembangan front-end atau dashboard web, kemudian ada implementasi dan manajemen database, kemudian ada RESTful API development, kemudian ada pengembangan bot Telegram, kemudian ada analisis data dan penerima jaringan, kemudian ada analisis dan manajemen jaringan mikrotik, kemudian ada implementasi setelah reporting, kemudian ada deployment dan DevOps dasar, kemudian ada administrasi dan pengelolaan server, dan kemudian ada insiden manajemen dan monitoring sistem. Adapun yang ke-12 yaitu ada testing dan quality ensure, kemudian pada 13 ada penambahan infrastruktur jaringan LAN, kemudian ada instalasi kabel jaringan LAN, kemudian ada instalasi dan konfigurasi switch jaringan, kemudian ada konfigurasi router mikrotik atau router bond 2011, kemudian ada monitoring traffic jaringan internet. Untuk monitoring, kemudian ada monitoring perangkat jaringan intra pemerintah, kemudian ada integrasi dan observasi jaringan antar instansi. Kemudian mata kuliah yang akan dikonversi dari program studi ini ada beberapa. Untuk daftarnya itu untuk pertama itu ada pemrograman lanjut. Untuk kegiatannya akan pengembangan backend system, RESTful API, dan logika aplikasi monitoring jaringan. Kemudian untuk mata kuliah selanjutnya yaitu Next Generation Network, atau kegiatannya yaitu melakukan analisis kebutuhan dan arsitektur sistem monitoring jaringan berbasis IP serta layanan jaringan modern. Untuk selanjutnya yaitu sistem komunikasi nirkabel. Untuk kegiatannya yaitu mengembangkan dashboard web, integrasi sistem monitoring, dan observasi penerima jaringan nirkabel. Kemudian ada rekayasa komunikasi radio, yaitu analisis penerima jaringan, parameter kualitas layanan, dan karakteristik propagasi sinyal radio. Kemudian ada pengenalan robotika dan kecerdasan buatan. Kegiatannya yaitu mengimplementasikan machine learning, analisis data jaringan, dan sistem cerdas untuk monitoring dan prediksi jaringan. Selanjutnya ada instrumentasi biomedis, yaitu mengakuisisi data dan struktur pengolahan data monitoring serta analisis parameter penerima jaringan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu quantum computing, untuk pemahaman konsep komputasi modern, pemodelan sistem, dan pendekatan komputasi tingkat lanjut. Untuk jadwal kegiatan yang diperinci yaitu menampilkan kegiatan waktu dan lokasi pelaksanaan. Untuk waktu pelaksanaan pada minggu ke-1 dan minggu ke-2 pada Januari 2026, kegiatannya yaitu orientasi dan pengenalan lingkungan kerja serta infrastruktur jaringan. Untuk lokasi pelaksanaan pada Diskominfo Kabupaten Purwakarta. Kemudian untuk minggu ke-3 sampai minggu ke-4 pada bulan Januari 2026 akan melakukan observasi sistem exciting dan analisis kebutuhan sistem monitoring jaringan. Kemudian pada Februari 2026 pada minggu ke-1 melakukan perancangan arsitektur sistem monitoring backend dan database pada Diskominfo Kabupaten Purwakarta. Untuk Februari 2026 pada minggu kedua dan minggu ketiganya melakukan pengembangan backend system dan RESTful API. Kemudian untuk bulan Februari 2026
Untuk minggu keempatnya yaitu merancang dan mengimplementasikan database sistem monitoring. Kemudian untuk bulan Maret 2026 minggu ke-1 sampai minggu kedua melakukan pengembangan dashboard web atau front end monitoring jaringan. Untuk Maret 2026 pada minggu ketiga akan mengembangkan dan integrasikan bot Telegram dan untuk notifikasi jaringan. Untuk Maret 2026 untuk minggu keempat menambahkan dan instalasi infrastruktur jaringan LAN atau kabel dan switch. Untuk April 2026 pada minggu ke-1 dan minggu keduanya akan melakukan konfigurasi dan manajemen perangkat jaringan mikrotik atau router board. Dan untuk April 2026 pada minggu ketiga akan melakukan monitoring traffic jaringan internet dan analisis performa jaringan. Untuk April 2026 pada minggu keempat akan melakukan monitoring perangkat jaringan intra pemerintah daerah dan integrasi jaringan. Untuk Mei 2026 pada minggu ke-1 akan mengimplementasikan SLA reporting dan evaluasi kualitas layanan jaringan. Kemudian untuk Mei 2026 pada minggu kedua dan minggu ketiga akan melakukan deployment deployment sistem ke server dan pengelolaan layanan aplikasi. Untuk Mei 2026 pada minggu keempat akan melakukan evaluasi kegiatan dan dokumentasi teknis dan penyusunan laporan akhir pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta. Kemudian di sini juga ada izin pelaksanaan magang pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang atas nama Muhammad Rio Rizky Ansar 2304522 pada program studi Sistem Telekomunikasi. Untuk melaksanakan surat izin pelaksanaan magang ini untuk dilaksanakan pada tanggal 2 Januari sampai 1 Juni. Di sini juga ada izin pelaksanaan, ada izin surat pelaksanaan magang untuk teman saya yaitu Suhaila Fauzi Baktebe dengan NIM 2312565. Untuk praktik kerjanya itu sama dari tanggal 2 Januari sampai dengan 1 Juni 2026. Nah, kemudian kita masuk ke profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta atau juga disingkat dengan Diskominfo Kabupaten Purwakarta. Diskominfo ini bergerak pada bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik. Dinas ini fokusnya pada pengelolaan informasi publik, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, dan keamanan cyber pemerintah. Dinas Komunikasi dan Informatika ini terdapat pada Jalan Laksamana Laut RE Marta Dinata nomor 47 Negeri Tengah Kecamatan Purwakarta. Ada 4 bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta, yaitu terdiri dari bidang telematika, bidang keamanan informasi, bidang persandian, bidang statistik, dan bidang informasi dan komunikasi publik. Untuk bidangnya itu kami mengambil bidang telematika. Nah, untuk bidang telematika ini itu berfokus pada pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, termasuk seperti jaringan komputer, server, dan sistem aplikasi. Bidang ini juga memastikan seluruh layanan digital berjalan dengan stabil, aman, dan efisien. Tujuan lainnya untuk meliputi pemeliharaan sistem dan pengembangan serta integrasi teknologi untuk mendukung operasional dan transformasi digital instalasi. Kemudian kita masuk ke kinerja harian atau logbook harian. Pertama, kami mulai pada hari Jumat tanggal 2 Januari yaitu melakukan inisialisasi proyek sistem monitoring jaringan, konfigurasi IP router, dan cradle mikrotik. Kemudian juga melakukan setup bot Telegram, mengembangkan modul koneksi API mikrotik, kemudian mengimplementasikan monitoring traffic dasar, melakukan perhitungan SLA sederhana, kemudian membuat sistem alarm awal, kemudian mendeteksi anomali awal traffic, serta mengembangkan modul keamanan dan validasi akses. Untuk durasi efektifnya yaitu 480 menit atau sekitar 8 jaman.
Kemudian kita juga kemudian pada hari Senin tanggal 5 Januari kami melakukan pengembangan interaksi buat Telegram meliputi pembuatan command header menu interaktif dengan inline keyboard, terus mengimplementasikan webhook Telegram, kemudian melakukan sistem registrasi user, kemudian ngekontrol akses pengguna serta mengembangkan fitur multi router monitoring. Untuk waktunya tuh sekitar 480 menitan atau 8 jam. Kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Januari kami melakukan pengembangan sistem analisis data jaringan meliputi pemrosesan data traffic, analisis tren penggunaan bandwidth, implementasikan sistem caching, kemudian monitoring bandwidth interface, kemudian monitoring suhu router, kemudian DNS monitoring serta commit perubahan ke repository. Nah, untuk waktunya itu sekitar 480 menitan sama 8 jaman. Untuk hari Rabunya pada tanggal 7 Januari kami melakukan pengembangan monitoring multi router dan OPD kemudian pembuatan sistem routing untuk banyak router. Terus mengimplementasikan watchdog pengecekan router berkala, kemudian mengecek koneksi OPD dan mengembangkan quick analysis serta real time analisis kondisi jaringan. Untuk waktunya itu sekitar 480 menitan. Kemudian pada Kamis juga kami melakukan penyempurnaan sistem aren manajemen meliputi pengembangan aren manajemen, mengatur prioritas aren, kemudian mengimplementasikan kode notification, kemudian ngebuat history aren serta pengembangan aren berbasis threshold konfigurasi. Untuk waktunya itu sekitar 8 jaman. Mungkin untuk lookbook sekian dan mungkin dari saya juga sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.